warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mubadalah yang bahagia dan membahagiakan, pada program Curahan Hati Suami dan Istri, kali ini kami akan membahas tema tentang Islam dalam memuliakan perempuan bersama saya, Mama Sofi, dan saya Baba Said. Sahabat Mubadalah yang bahagia dan membahagiakan, Al-Quran tidak mengajarkan diskriminasi baik terhadap laki-laki maupun perempuan sebagai manusia di hadapan Tuhan. Laki-laki maupun perempuan mempunyai derajat yang sama dan setara. Nah, peran dan kedudukan perempuan di dalam Islam itu seperti apa, Mbak? Islam adalah agama yang memuliakan makhluk. Islam adalah agama yang memuliakan perempuan. Ada banyak ayat dan hadis yang menerangkan akan kedudukan posisi yang mulia di dalam agama Islam. Indikator dari Islam memuliakan wanita yaitu yang pertama bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Jauh sebelum ada demonstrasi besar-besaran di Amerika, begitu juga di Rusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Begitu juga perempuan akan dibalas pahala, dibalas ganjaran yang sama pula dengan laki-laki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh baik laki-laki maupun perempuan, maka kami di sini Allah akan memberikan kehidupan yang baik dan kami juga akan membalas lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan atau mereka lakukan. Menurut tafsir Fathul Qadir, Imam Syaukani menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan adalah dua makhluk yang berbeda secara fisik. Akan tetapi Allah akan memberikan balasan yang sama antara laki-laki dan perempuan berupa kehidupan yang baik. Menurut beberapa tafsir, kehidupan yang baik atau hayatan thayyibah itu adalah kebahagiaan kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua masuk surga, amin ya rabbal alamin. Begitu juga tidak hanya itu, hayatan thayyibah itu adalah rezeki yang halal. Kita beramal soleh dalam keadaan beriman, Allah akan memberikan rezeki yang halal di dunia ini. Dan rezeki yang halal itu akan menyebabkan kehidupan yang sejahtera, damai, makmur. Hayatan thayyibah menurut beberapa tafsir juga dimaknai sebagai taufik, bahkan juga qanaah. Yang kedua, wanita memiliki hak yang sama di dalam bekerja, beraktivitas di dalam berbagai sektor. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 71, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Di dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa antara laki-laki dengan perempuan yang beriman itu hati mereka itu saling menyayangi, saling berkasih sayang antara satu dengan yang lainnya. Artinya bahwa mukmin satu dan mukmin yang lainnya itu saling bekerja sama.
Di dalam apa? Di dalam yang pertama amar ma'ruf nahi munkar. Berarti di dalam dakwah juga bisa, di dalam perpolitikan juga bisa. Wanita bisa ikut politik, laki-laki, apalagi laki-laki. Mereka berdua atau laki-laki perempuan juga bisa beribadah. Ibadah tidak hanya laki-laki saja, perempuan juga bisa. Kemudian membayar zakat dan juga taat pada Allah dan Rasulnya. Mereka itulah yang akan dicintai oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana, penyayang. Artinya ayat ini menjadi sinyal bahwa wanita memiliki kesempatan yang sama, tidak dibedakan di dalam berbagai sektor tadi ya, politik, ekonomi, pendidikan, bahkan juga kemudian dalam tatanan yang lain. Yang ketiga, perempuan juga diwajibkan untuk mengenyam pendidikan. Karena apa? Karena ada sebagian masyarakat di negara Islam seperti Pakistan itu ada ormas yang mengatasnamakan Taliban itu tidak memperbolehkan perempuan itu mengenyam pendidikan yang lebih lanjut. Padahal hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah jelas, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu, mencari ilmu itu diwajibkan untuk setiap muslim. Artinya apa? Muslim laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya, semuanya untuk menuntut ilmu. Bahkan di dalam lintasan sejarah kita tahu ada beberapa ulama perempuan yang menjadi rujukan untuk dijadikan guru, seperti Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, seperti Sayyidah Sakinah, putri dari Husain bin Ali bin Abi Thalib. Begitu juga Al-Khansah, begitu juga Rabi'ah Al-Adawiyah, menjadi sufi besar pada zamannya. Yang terakhir seperti juga Syekhah Zuhrah, ini ulama perempuan yang menjadi guru dari Imam Syafi'i, subhanallah. Ini menjadi sinyal bahwa perempuan dan laki-laki tidak ada bedanya, pendidikannya sama. Maka kita sebagai orang tua atau para pemirsa yang kelak menjadi orang tua harus memberikan pemahaman kalau adiknya sekolahnya sampai S1, kakaknya juga minimal juga S1. Tadi ada kesetaraan, keseimbangan, sehingga ketika kalau tidak ada keseimbangan itu di akhir pasti akan ada iri, ada pertengkaran dan perselisihan. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat Mubadalah yang bahagia dan membahagiakan, perempuan sebelum datangnya Islam itu dianggap sebagai makhluk yang hina. Dalam lintasan sejarah, orang-orang Yunani itu menjadikan perempuan hanya sebatas kesenangan, hanya sebatas objek seksualitas. Orang-orang Romawi memberikan hak kepada ayah, kepada suami untuk menjual anak atau istrinya. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi orang-orang Arab. Orang-orang Arab dahulu bisa mengubur anak perempuannya dalam keadaan hidup, gara-gara dia malu mempunyai anak perempuan. Lalu datanglah Islam menghapus budaya-budaya yang menghinakan dan tidak memuliakan perempuan. Nah, sebenarnya apa hikmah Islam itu memandang perempuan mulia? Islam memuliakan perempuan sehingga menempatkan posisi mereka dalam tempat yang agung, dalam tempat yang sangat tinggi. Seperti apa, Mak? Baik, Mbak. Perempuan dalam Islam sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti anggapan sebagian masyarakat bahwa perempuan adalah konco wingking, ya.
seperti urusan sumur, dapur, dan kasur. Bahkan ada juga sebagian masyarakat yang menganggap kalau perempuan adalah kelas bawah yang hanya pembantu bagi seorang laki-laki. Itu anggapan yang salah wal kaprah. Karena Rasulullah SAW mengajarkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan mempunyai derajat yang sama ataupun setara, sebagaimana diibaratkan seperti gigi sisir. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, an-nasu sawasiyatun ka'asnanil muslim, yang artinya manusia itu sama dan setara, laksana gigi sisir yang rata. Rawahu Ahmad dan Abu Zubair. Hadis di atas adalah bukti pengakuan Islam terhadap hak-hak perempuan secara umum dan anugerah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hikmah-hikmah dalam memuliakan perempuan. Hikmah yang pertama adalah memberikan kesadaran secara umum bahwa baik laki-laki maupun perempuan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sama, yang sederajat, yang saling menghargai dan saling memuliakan. Kemudian mempunyai tugas yang sama sebagai khalifah untuk memakmurkan serta melestarikan alam semesta. Untuk hikmah yang kedua adalah manusia yang memuliakan perempuan adalah manusia yang mulia, dan manusia yang menghinakan perempuan adalah manusia yang hina. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah yang memilih dan menjadikan perempuan sebagai pendidik, partner pendidik dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maslahah, yang akan menjadikan generasi penerus sebagai generasi yang unggul, maju, dan pastinya diridai Allah adalah sangat mulia. Mari sahabat mubadalah yang bahagia dan membahagiakan, mulai dari diri kita sendiri, bangun energi positif untuk saling bahagia dan membahagiakan, karena itu sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbak, adakah closing statement buat sahabat mubadalah dimanapun Anda berada? Ya, untuk penutup dari materi pada kali ini, saya akan mengutip dari kitab Al-Mar'ah fil Quran karangan Syekh Mutawalli Sya'rawi. Beliau menjelaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan itu harus yukmilu kulun min huma al-akhar, itu saling melengkapi. Ketika perempuan ada kekurangan, laki-laki ya Melengkapi. begitu juga laki-laki ketika ada kekurangan, ada aib, ada kekurangan tadi, perempuan berarti yang melengkapi. Beliau bahkan itu menganalogikan laki-laki dan perempuan itu seperti siang dan malam. Dijelaskan dalam kitab itu, siang itu waktu untuk bekerja, mencari rezeki, bergerak al-harokah. Sedangkan malam itu waktu sukun, waktu untuk diam, untuk arrohah, istirahat, bahkan juga untuk waktu naum, untuk tidur. Artinya apa? Artinya bahwa ketika Allah cuma menciptakan hanya siang, apa yang terjadi? Maka orang itu nggak akan pernah istirahat. Begitu juga ketika Allah hanya menciptakan malam, bagaimana manusia itu bekerja pasti akan menyulitkan manusia itu sendiri. Artinya laki-laki dan perempuan saling melengkapi, saling menyempurnakan atas kekurangannya masing-masing. Sahabat mubadalah yang bahagia dan membahagiakan, terima kasih telah menyaksikan program Curahan Hati Suami dan Istri. Semoga berkah dan selalu bahagia dan membahagiakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.